Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala untuk bersama kita membahas ulang, mereview visi misi sekolah kita yang telah kita susun bersama. Mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan hal yang positif bagi kita dan siswa-siswi kita, umumnya untuk satuan pendidikan kita, Bapak Ibu nggih. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati serta kami banggakan, Pangapunten mohon izin pada waktu ini panjenengan saya minta waktunya untuk bersama-sama kita akan mencoba sharing. Saya akan mempresentasikan visi misi SD Negeri 2 Luwut. Apa sih maksud dan tujuan presentasi visi misi sekolah pada siang hari ini, Bapak Ibu? Bagi kami yang pertama, untuk memenuhi tugas PMM, observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan. Kalau panjenengan Bapak Ibu dinilai oleh kepala sekolah, kami kepala sekolah dinilai oleh pengawas. Dalam ini Pangapunten, salam hormat kami, salam kami kagem Ibu Sumiati selaku pejabat penilai kami. Kemudian maksud dan tujuan yang kedua, mempresentasikan visi misi sekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu satuan pendidikan. Jadi dua maksud dan tujuan inilah Bapak Ibu pada siang hari ini kami mempresentasikan visi misi SD Negeri 2 Luwut. Sebelum kita masuk pada visi dan misi SD kita yang telah kita susun bersama, Bapak Ibu mengingat kembali nggih panjenengan sampun sami pirsa sedaya apa sih itu visi? Kalau saya gambarkan visi andaikan ibarat gunung, visi berada di puncak Bapak Ibu. Di puncak yang akan kita tuju paling akhir, di puncak gunung itulah letak visi. Jadi, visi merupakan cita-cita atau gambaran umum masa depan yang ingin dicapai. Visi menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan. Jadi sekali lagi, visi merupakan cita-cita atau gambaran umum masa depan yang ingin dicapai. Panjenengan sampun pirsa sedaya ini. Pangapunten kami hanya sekedar mereview nggih, mengingat kembali bersama. Kemudian apa sih misi itu? Kita menyamakan persepsi rian nggih, barangkali selama ini ada beberapa persepsi, kita satukan persepsi kita, apa itu misi? Kalau tadi yang pertama visi ibarat gunung berada di puncak gunung, kemudian apa kalau misi? Misi itu langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Jadi ketika ada visi dibutuhkan langkah-langkah untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai gambaran yang ingin diinginkan. Langkah-langkahnya yang strategis dan praktis. Itulah yang dinamakan misi. Bapak Ibu yang kami hormati, kira-kira sudah satu persepsi nggih? Sampun nggih, Bu Nunu, Pak Tony, monggo sambil dahar mboten napa-napa. Santai mawon. Saya lanjutkan. Nah, kita masuk pada apa visi misi sekolah. Kalau tadi visi secara umum, misi secara umum, sekarang kita masuk apa visi misi sekolah. Visi sekolah. Gambaran siswa di masa depan yang ingin dicapai. Jadi kalau kita punya visi di satuan pendidikan di suatu sekolah, berarti di situ kita punya arah, punya cita-cita, punya gambaran, profil siswa yang akan kita wujudkan di masa depan. Dan itu harus kita capai bersama. Karena visi misi kita susun bersama, maka kita harus mencapainya, ikhtiarnya bersama-sama, tindakan konkretnya pun bersama-sama. Kemudian apa misi sekolah? Langkah-langkah strategis yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi tersebut.
Jadi tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi yang sudah ditentukan, yang sudah disusun bersama. Visi misi sekolah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Kami ulangi Bapak Ibu, visi misi sekolah itu bukan main-main. Visi misi sekolah itu merupakan komponen yang sangat penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Oleh karena itu, sejak awal setiap 1 tahun kita menyusun bersama visi misi satuan pendidikan. Apakah penting visi misi sekolah itu? Pentingnya di mana sih visi misi? Apa hanya sekedar nama, visi, misi? Di mana pentingnya visi misi sekolah itu Bapak Ibu? Yang pertama, mengarahkan. Ini. Maksudnya apa mengarahkan Bapak Ibu panjenengan nggih sampun pirsa nggih? Pamunten, memberikan arah yang jelas bagi warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Jadi andaikan kita berjalan, oh kita mau ke Malang, kita mau ke Surabaya, kita mau ke Hong Kong, dan seterusnya. Punya arah yang jelas bagi warga sekolah. Warga sekolah, Bapak, Ibu guru, siswa, stakeholder ya di sekolah tersebut, di satuan pendidikan tersebut. Selain mengarahkan, pentingnya apa sih adanya visi misi itu? Meningkatkan. Apa maksudnya meningkatkan? Memotivasi warga sekolah untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya dalam mewujudkan visinya. Bapak Ibu, kita sadari bersama kalau kita, terutama kepala sekolah, banyak sekali kekurangan. Namun alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kita manusia yang penuh keterbatasan itu sadar masih harus terus belajar dan belajar. Karena belajar itu sepanjang hayat, belajar tak mengenal usia dan di mana letaknya. Sesuai di agama kita juga, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin dan muslimat. Menuntut ilmu, mencari ilmu, mengembangkan kompetensi itu kewajiban sepanjang kita masih hidup. Oke, lanjut Bapak Ibu. Apa sih pentingnya? Berikutnya, mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Jadi, kalau kita punya visi misi, kita punya dasar untuk melakukan evaluasi, perbaikan. Demi apa? Demi kemajuan satuan pendidikan kita, SD Negeri 2 Kluwut. Oke, yang terakhir, membangun identitas. Apa membangun identitas? Menciptakan citra dan identitas khas sekolah. Harapannya dengan visi misi melalui tindakan-tindakan konkret kita punya sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Boleh dari bidang keagamaan, bidang kegiatan-kegiatan yang lain. Kita munculkan supaya kita punya citra, punya identitas khas. Oh, kenapa kok sekolah di SD Negeri 2 Kluwut ada ini loh. Andaikan kita punya gambaran, kertas, titik-titik-titik semuanya titiknya warna biru. Atau semua titik-titiknya warna merah. Kita punya warna hijau. Supaya melihat, oh kok ada warna hijau ya. Jadi pentingnya visi misi sekolah antara lain membangun identitas. Nah, Bapak Ibu, ini tadi kita lanjutkan. Coba kita renungkan bersama Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi misi yang jelas? Monggo, coba kita bersama-sama andaikan sekolah kita diberi amanat menjadi guru, kita tidak menentukan visi misi secara jelas, ataupun kita punya visi misi tapi kita tidak berupaya mewujudkan itu, apa yang akan terjadi di sekolah kita, di satuan pendidikan? Silakan, mungkin ada tanggapan, monggo dari Pak Bagas. Kira-kira apa yang terjadi ya kalau di sekolah, suatu satuan pendidikan, sekolah tidak ada visi misi yang jelas? Ya, menanggapi di situ kalau misal tidak ada visi atau misi yang jelas di lembaga, mungkin kita akan mengalami kesulitan untuk memimpikan murid-murid
yang di masa mendatang itu seperti apa. Karena kita di sini sebagai pendidik kita harus mewujudkan kodrat dari peserta didik itu yang sesuai dengan zamannya, sama kodrat alam, di mana siswa atau peserta didik itu dapat mewujudkan sesuai dengan minat bakatnya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Luar Seperti biasa itu. Bapak Ibu nggih, sampun manten Pak Bagas. Sudah. Tepuk tangan Bapak Ibu, prize ya, apresiasi untuk Pak Bagas. Saya sepakat Bapak Ibu nggih, sebelum nanti yang lain memberi pendapat. Menurut Pak Bagas, siswa itu merupakan benih yang punya sudah dari sananya ada kodrat alam, ada pemberian kodrat melalui bakat minat yang harus dikembangkan, diwujudkan di masa depan. Andaikan tidak ada visi misi, kita akan hambar, kita akan ambigu, kita akan tidak jelas kemana, mau diapakan siswa di SD Negeri 2 Kluwut. Apakah hanya masuk, duduk, dapat nilai, keluarnya apa yang dapat diandalkan, keahliannya apa. Nah, itu jika tidak ada visi dan misi. Bagus, terima kasih Mbak Nuwun, Pak Bagas. Monggo yang lain, barangkali. Monggo, Nunu. Saya tidak jauh beda dengan Pak Bagas tadi, Bu. Seumpamanya kalau tidak ada visi dan misi, seperti perahu tanpa nahkoda. Karena kita tidak bisa mengarahkan dan mewujudkan siswa kemana akan dibawa. Entah itu dalam pendidikan formal dan non-formalnya, akhlaknya, dan prestasi-prestasi nanti yang telah ada di dalam diri siswa itu sendiri. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bu Nunu, luar biasa. Monggo kita beri aplaus Bapak Ibu. Luar biasa. Andaikan suatu satuan pendidikan tidak punya visi misi jelas, ibarat perahu tanpa nahkoda. Monggo kita semuanya berhayal sekarang, imajinasikan kita berada di suatu perahu yang tanpa nahkoda, di mana samudra luas membentang harus kita lewati. Tanpa nahkoda, apakah ada jaminan kita akan hidup? Apakah ada jaminan kita akan sampai pada tujuan yang kita inginkan? Berarti betapa pentingnya visi misi sekolah. Bapak Ibu nggih, ngaten nggih. Terima kasih banyak Bu Nunu. Sampun atau ada lagi Bapak Ibu? Cukup nggih, kami lanjutkan. Nah, kita masuk pada visi misi SD Negeri 2 Kluwut. SD tercinta kita Bapak Ibu, seperti yang kita susun bersama nggih, pamunten mohon izin dalam mempresentasikan sebagai tadi maksud tujuannya sampun awal saya jelaskan. Untuk visi kita ada 3 poin utama Bapak Ibu, yaitu beriman. Beriman, membentuk generasi yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, luar biasa. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan SD kita dengan ada 2 agama, yaitu agama Islam dan agama Katolik. Sepanjang ini alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita selalu duduk berdampingan, duduk bersama, melaksanakan agama sesuai keyakinan kepercayaan masing-masing. Di Islam, di agama Islam dipandu oleh Bapak Tony, di Katolik dipandu oleh Bu Nunu. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih tulus dari hati saya Pak Tony, Bu Nunu, karena ini amanat besar. Agama itu amanat besar. Dalam visi kita tercantum membentuk generasi yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tidak main-main, nggih. Visi ini berat, Bapak Ibu. Visi yang pertama ini berat karena beriman, bertakwa. Berarti takwa, menjalankan perintah-perintah di agama, menjauhi larangan-larangan di agama. Kita diharapkan mewujudkan itu. Berikutnya berakhlak. Berakhlak ini pripun? Bu Ratna maksudnya di sini saged dibantu dibacakan mungkin Bu Ratna. Berakhlak. Oke, terima kasih Bu Ratna. Jadi berakhlak itu mengimplementasikan, menerapkan profil
pelajar Pancasila. Diterapkannya di mana? Di kehidupan sehari-hari. Ini yang berat. Menerapkan di kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sekedar di buku dan nilai, tapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, nggih? Supaya mboten tegang, monggo coba nggih kita nyanyikan bersama. Panjenengan sampun hafal loh. Kemarin saya masuk kelas-kelas panjenengan ajak siswa-siswinya untuk menyanyikan itu nggih. Sambil refreshing, cek mboten tegang. Monggo. 3 2 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sepertinya Pak Tony belum semangat, Bu Nunu. Apa kira-kira enaknya kita pakai tepuk seperti anak-anak nggih untuk merefresh. Monggo Bunda nggih. Ambil tepuk Bunda, Pak Tony ngantuk Bunda. Mboten nggih, guyon. Monggo 3 2 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Mbak Nun, Bapak Ibu. Oke, kita masuk yang ketiga nggih. Yang ketiga berprestasi. Monggo kali didahar, mboten napa kali minum. Monggo. Berprestasi sebagai hasil akhir dalam sebuah proses. Prestasi merupakan tolak ukur sebuah proses. Prestasi tidak hanya berkisar pada kemampuan kognitif saja, namun lebih pada keberhasilan menemukan kemampuan diri, mengembangkan talenta dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Jadi visi kita mengantarkan siswa, mendampingi siswa, mengajak siswa untuk bisa berprestasi dengan hasil akhir baik di kemampuan kognitif maupun mengetahui mana talenta saya sebagai siswa yang harus saya kembangkan. Mana bakat minat saya di mana ya bisanya. Inilah yang dimaksud pada visi berprestasi. Oke, kita lanjutkan, kita masuk pada misi. Misi tadi langkah-langkah nggih. 1. Merancang pembelajaran yang menarik, menyenangkan, yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pelajaran. Insya Allah Bapak Ibu sudah berusaha melaksanakan ini. Kemudian membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia, melalui rutinitas kegiatan keagamaan, menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Insya Allah juga kita sudah berusaha. Nggih, sampun nggih Bapak Ibu? Kemudian yang ketiga, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam berkebinekaan global, mencintai budaya lokal dan menjunjung nilai gotong royong. Tindakan konkret nanti kita akan share dalam foto-foto. Insya Allah dari beberapa poin ini sudah kita upayakan bersama. Panjenengan luar biasa, panjenengan hebat Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, mengembangkan kemandirian, nalar kritis, kreatif yang memfasilitasi keragaman minat bakat peserta didik. Kita tidak pernah, ayo kamu ikut nari, ayo kamu ikut sepak bola, tidak pernah. Pasti kita tanyakan ke siswa. Kita buat angket. Anak-anak kemudian memilih apa yang disukai, apa yang bisa. Mengembangkan program sekolah yang membentuk ide, gagasan cepat, tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Alhamdulillah kita punya 2 guru penggerak, ada Pak Dimas, Pak Bagas. Beliau punya ide-ide kreatif, anak-anak diajari IT, diajari menggunakan PowerPoint, menggunakan Canva. Sudah kita lakukan nggih, Pak Bagas nggih, terima kasih. Pak Dimas juga, Bapak Ibu guru yang lain.
Yang keenam, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Ini juga sudah nggih Bapak Ibu. Contohnya apa yang kita lakukan yang melibatkan orang tua Bapak Ibu? Yang kemarin yang terbaru menari, nggih, leres nggih, kita panggil guru tamu yaitu wali murid kan nggih. Ibu sinten Bu naminipun? Bu Leni Suwarni nggih. Kemudian salad nggih, membuat salad juga. Oke, kita lanjut berikutnya. Tindakan konkret yang sudah kita lakukan di SD Negeri 2 Kluwut, Bapak Ibu. Nah, di visi yang beriman, kita sudah coba pembiasaan seperti ini, nggih. Menjalankan sholat duha, kemudian yang Katolik juga ke gereja, berdoa, dipandu oleh Bu Nunu. Kemudian lagi tindakan konkret yang sudah kita lakukan. Nah, ini masuk pada visi berakhlak ya, Bapak Ibu ya. Kita latih anak-anak bergotong royong, menanam bunga, menyiram bunga, membersihkan kelasnya. Lagi pembiasaan berakhlak, kita sambut anak-anak setiap pagi. Kita bagi jadwal piket Bapak Ibu guru. Kemudian untuk berprestasinya kita sudah berusaha pengembangan pembelajaran yang berbasis IT, nggih. Alhamdulillah kita punya beberapa krum bantuan dari pemerintah. Mudah-mudahan ke depan pemerintah membantu kita lagi khususnya gedung perpus sama pagar, nggih. Pagar kita masih belum bagus. Anak-anak yang keluar masuk itu keamanannya kurang. Perpus kita juga lagi bocor. Mudah-mudahan pemerintah ada peduli untuk membantu kita. Kalau untuk IT, alhamdulillah ada bantuan krum. Nah, berikutnya untuk prestasi juga kita pembiasaan literasi membaca. Alhamdulillah punya perpus walaupun bocor, kita manfaatkan dengan baik. Ini yang pembiasaan sholat berjamaah. Jaga kebersihan tadi nggih pembiasaan. Oke. Assalamualaikum, monggo. Menurut panjenengan, contoh tindakan konkret apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung terwujudnya visi misi sekolah selain yang sudah kita lakukan. Jadi setelah ini nanti mungkin ada telaah dari bapak-bapak penggerak ya, telaah visi misi, maka sebelumnya saya dahului supaya panjenengan juga lebih mendalam nanti merespon telaah visi misi. Niko Bapak Ibu, kira-kira tindakan konkret apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung terwujudnya misi sekolah? Yang belum. Monggo, yang belum. Pak Bagas ya. Silakan. Oh, yang lain dulu. Oke, monggo. Bu Ratna. Oh ya, jadi family gathering ya, yang belum nggih. Terus apalagi kira-kira? Alumni gathering, Bu Ratna, terima kasih. Itu kan harapan kita yang belum terwujud, nggih. Masih proses, kemarin kita akan bentuk kepanitiaan untuk itu. Masih ada beberapa lagi untuk ekstra, selain ekstra pramuka yang kita sudah laksanakan. Ekstra terbang jedor sudah, nggih. Kegiatan terbang jedor nggih sudah, ekstra terbang jedor. Terus tindakan konkret yang belum ekstra tari nyanyi walaupun sudah ada dikembangkan lagi nggih, ditingkatkan. Yang belum Bapak Ibu? Iya, terima kasih Pak Tony. Itu bagus itu Pak Tony. Luar biasa. Memang kan selama ini lomba-lomba ada nggih Pak Tony? Harusnya kita membidik itu nggih, kegiatan ekstra pencak silat. Iya. Oke. Bapak Ibu, pada akhir ada refleksi di sini. Saya minta panjenengan secara tulus dari hati panjenengan apa yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak presentasi visi misi. Saya mohon semuanya menyampaikan nggih untuk refleksi ini karena ini juga untuk masukan saya. Saya sebagai kepala sekolah akan terus belajar dan belajar. Masih jauh kompetensi saya butuh masukan dari panjenengan. Apa sih yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak presentasi visi misi yang dalam disampaikan? Monggo dari urut, ini dari Bu Ratna apa dari Pak Bagas? Bu Ratna dulu. Apa Bu?
yang panjenengan peroleh setelah menyimak presentasi visi misi, Bu? Menjadi lebih mengetahui akan langkah-langkah apa yang harus kita perbuat di masa yang akan datang. Cukup, Bu? Oke, matur nuwun Bu Ratna, Mbah nuwun sanget. Monggo lanjutipun Bu Nunuk urutanipun. Nanti kita bisa mengetahui tindak lanjut apa yang selama ini belum ada seperti yang panjenengan Nggih, yang kita aturaken diskusikan tadi, nggih, nggih. dan kita bersama tadi. Mungkin dari sini nanti Bapak Ibu guru yang lain yang ada di SD ini semakin semangat lagi untuk menjalankan visi misi yang belum ada, Bu. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Nunuk. Monggo lanjut. Pak Tony. Yang pertama yang jelas alhamdulillah Bu. Jadi lebih paham lagi tentang masalah visi misi di SD kita, kemudian bisa rencananya kan keinginannya lebih merubah ke depan lagi lebih baik lagi. Itu saja Bu. Kalau masalah yang tentang tentang visi misi yang diperoleh nggih. Oke, terima kasih banyak Pak Tony. Monggo Pak Bagas. Oke, terkait peristiwa apa yang diperoleh. Bapak Ibu peroleh setelah jadi saya di sini mendapatkan informasi terkait visi di sekolahan kita yang begitu luar biasa, dan kedepannya kita pasti akan berusaha untuk meningkatkan mutu kualitas yang ada di sekolahan kita dengan berbagai perilaku atau tindakan disiplin positif yang lebih lagi. Gitu ya. Terus untuk perasaannya saya sendiri semakin senang karena bisa langsung dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, dan saya juga semakin termotivasi untuk bisa mewujudkan visi misi tersebut. Itu yang saya terima kasih. Oke, matur nuwun sanget Bapak Ibu sedaya nggih. Kita masuk pada refleksi yang kedua Bapak Ibu. Nah, ini karena berkenaan dengan perasaan nggih. Setiap manusia punya perasaan yang berbeda. Nah, monggo bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Perasaannya nggih. Perasaannya kalau tadi dari Bu Ratna, sakmenika dari Pak Bagas. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan? Ya, untuk perasaan tadi sudah saya bicarakan ya. Saya senang sekali apalagi langsung dijelaskan oleh Bu Kepala Sekolah seperti itu, dan saya juga semakin termotivasi Bu untuk bisa terus mengembangkan visi misi yang ada di lembaga kita biar luar lebih baik biasa. lagi. Aplaus Bapak Ibu, luar biasa. Ya, tekadnya guru penggerak. Monggo perasaannya gimana Pak Tony? Perasaannya pasti senang Bu. Senang, kemudian yang pastinya saya banyak kekurangan sebagai guru mapel agama, yang jelas banyak kekurangan, apalagi tadi disinggung masalah visi dan misinya tentang masalah akhlak. Nah, itu bagi saya tentang masalah akhlak itu yang problem yang perlu diperbaiki lagi. Terima kasih Mbak Nuwun. Monggo perasaannya Bu Nunuk gimana? Kok senyum-senyum nih, perasaannya gimana? Perasaan saya sangat senang sekali Bu dengan adanya visi misi yang panjenengan terangkan pada hari ini, karena saya semakin mengetahui lebih detail bagaimana akan menjalankan visi dan misi berikutnya terhadap anak-anak, dan saya semakin jelas sekali dengan keterangan-keterangan dari panjenengan hari ini. Terima kasih Bu. Sami-sami, luar biasa perasaannya. Monggo Bu Ratna. Yang jelas sama seperti teman-teman yang lain ya Bu, perasaannya senang. Alhamdulillah. Dan jadi lebih memahami serta memperjelas lagi sebenarnya itu apa sih visi dan misi. Tadinya kami hanya visi misi tulisan tok. Setelah dijelaskan oleh Ibu melalui presentasi ini, kami jadi mengetahui, lebih memahami lagi bagaimana itu visi dan misi untuk menjalankan kehidupan. Terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah. Kalau kita simpulkan bersama, berarti perasaan kita sama-sama senang kita berbagi ilmu bersama, diskusi bersama, memperdalam visi misi SD negeri kita tercinta Bapak Ibu Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ada don't only dream but do.
nggih. Niki wonten pesan singkat, don't only dream but do. Jadi kita tidak boleh hanya bermimpi. Visi itu mimpi Bapak Ibu yang harus kita wujudkan. Tapi kita harus bangun dari mimpi. Kita harus do. Kita harus do. Kita harus lakukan. Tidak hanya dipelajari, tidak hanya dikatakan, tapi juga dilakukan. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama, kekompakan, tindakan-tindakan kita sudah lakukan walaupun mungkin masih ada yang perlu dibenahi nggih Bapak Ibu nggih. Ngaten. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya nggih. Mohon maaf sekali saya mengganggu waktu panjenengan. Mudah-mudahan amal panjenengan ini karena kerso meluangkan waktu bersama saya untuk memenuhi tugas saya, juga untuk berbagi ilmu, belajar bersama, dicatat sebagai amal solihah, amal kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saya selaku kepala sekolah di sini, mohon maaf jika ada salah kata, tindak laku. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.